Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam cinta, salam damai, salam perjuangan. Perkenalkan, nama saya Nazri Ilham, NIM 219840, kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan memberikan informasi tentang penyakit-penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular. Informasi penyakit yang saya akan angkat pada kali ini yaitu stunting. Mengenai stunting, mungkin teman-teman sekalian sering mendengar, melihat di promosi-promosi kesehatan seperti di puskesmas, rumah sakit, di jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa stunting ini memiliki dampak yang berbahaya dan faktor risiko yang sangat tinggi. Maka dari itu, di sini saya akan memaparkan informasi tentang stunting itu sendiri, di mana stunting merupakan salah satu penyakit epidemiologi di mana dari tahun ke tahun itu selalu ada dan tidak akan lepas yang dari namanya stunting. Nah, apa sih itu stunting? Nah, stunting merupakan defisiensi gizi kronis yang mengakibatkan pertumbuhan tubuh lebih pendek dari orang seusianya. Nah, jadi keadaan stunting sendiri dimulai dari ibu hamil hingga bayi itu lahir. Keadaan stunting sendiri bisa dilihat mulai dari anak berusia 2 tahun, di mana anak yang memiliki gejala stunting sendiri meliputi mudah yang namanya terkena serangan penyakit, terus pertumbuhan motoriknya juga lambat, sehingga tidak seperti dengan anak seusianya. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya penyakit stunting ini salah satu penyakit epidemiologi di mana setiap tahun itu selalu ada dan mungkin selalu meningkat. Nah, untuk stunting ini sendiri, menurut World Health Organization atau WHO, pada tahun 2020 angka stunting sendiri mencapai 21,6%, di mana meningkat dari sebelumnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Indonesia menduduki posisi ke-27 dari 54 negara, di mana angka stuntingnya itu masih dalam rentan, masih dalam zona merah, yaitu sekitar 22,8% dan peringkat kelima di Asia. Nah, untuk di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, Kalimantan Barat menduduki posisi ke-8 besar dari 34 provinsi itu sendiri. Nah, untuk daerah kita sendiri, untuk Pontianak sendiri, angka stunting tertinggi itu berada di Pontianak Timur, yaitu sebesar 29,8%. Nah, melihat dari prevalensi stunting sendiri, bisa kita lihat bahwa keadaan stunting sendiri tidak bisa kita lihat secara jauh apakah dia meningkat maupun dia menurun. Karena kita tidak tahu bahwa penyakit ini itu sangat berbahaya sekali untuk anak-anak maupun bayi yang masih dalam ibu dalam keadaan hamil. Nah, faktor stunting sendiri meliputi dua. Yang pertama, faktor langsung. Faktor langsung sendiri, stunting itu meliputi asupan gizinya kurang, terus penyakit bawaan seperti ISPA, cacingan, dan lain sebagainya. Nah, faktor tidak langsung itu yaitu pola asuh ibu. Kenapa pola asuh ibu? Karena pola asuh ibu itu sangat mempengaruhi sekali dengan gizi apa yang dimakan oleh anak itu sendiri. Karena jika pola asuh ibu itu menyimpang dari sebenarnya, maka akan terjadi akibatnya malnutrisi, akibat defisiensi gizi kronis pada anak itu sendiri. Nah, untuk ciri-ciri stunting itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri stunting sendiri banyak sekali. Yang pertama, seperti tubuh lebih pendek dari orang seusianya. Terus berat badannya juga kurang dari orang seusianya juga. Nah, terus pertumbuhan motoriknya kurang aktif dalam melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Terus pertumbuhan gizi kronisnya kurang, mungkin seperti itu. Nah, untuk dampak stunting sendiri meliputi, yang pertama ada dampak jangka pendek dan kedua dampak jangka panjang.
Nah, dampak jangka pendek itu meliputi seperti penurunan daya tahan tubuh, terus mudahnya risiko terhadap penyakit, terus tingkat morbiditas dan mortalitasnya itu sangat tinggi karena tingkat morbiditas sendiri yaitu tingkat seberapa banyaknya orang atau anak-anak yang terkena penyakit. Sedangkan tingkat mortalitas sendiri angka kematian yang disebabkan oleh stunting itu sendiri. Karena jika kita tidak tahu dan tidak kita cegah dari awal bahwa stunting ini sangat berbahaya, maka akan menyebabkan kematian itu sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, dampak jangka panjang itu meliputi apa saja sih? Nah, untuk dampak jangka panjang sendiri, stunting itu meliputi mudahnya terserang penyakit, terus penyakit degeneratifnya akan meningkat. Apa sih penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif sendiri adalah penyakit yang dimana fungsi organ pada tubuh itu berkurang. Jadi mungkin seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan untuk informasinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin kita sebagai tenaga kesehatan perlu dan harus tahu apa itu penyakit stunting, karena penyakit stunting ini yang sudah saya katakan tadi, penyakit yang selalu ada, yang tidak akan pernah lepas dari manusia dan anak-anak itu sendiri. Jadi bukan berarti kita tuli, bisu, dan buta dalam mengatasi dan mengetahui dalam hal-hal penyakit stunting itu. Ini sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.